Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Di dalam kesempatan yang sangat luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita semua, hari ini, Kamis 10 Desember, melalui YouTube, kembali kita dipertemukan dalam persekutuan doa Santa Maria Cikarang. Mari dengan penuh semangat, kita bersama-sama memuji Tuhan di malam hari ini, dengan menaikkan pujian berikut. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Sekali lagi. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Amin. Ya Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, Tuhan sungguh mengasihi Anda dan saya. Dan sudah sepantasnya lah kita bersuka cita. Di bulan keluarga di Minggu Advent kedua ini mengambil tema, Siapakah Sesamaku? Semoga kita semua dapat mempersiapkan hati dan diri kita untuk menyambut kedatangannya. Mari Bapak, Ibu, dan teman-teman, kita akan awali seluruh rangkaian persekutuan doa kita dengan membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bergembira atas segala penyertaan-Mu. Hanya karena penyertaan-Mu lah kami hari ini masih diberi kesempatan dan kebahagiaan. Ya Bapa, Engkau mengutus Putra-Mu yang tunggal ke dunia. Oleh kedatangannya lah kami yang berdosa ini ditebus, agar dapat hidup dalam sukacita dan keselamatan. Sungguh kami bersyukur ya Bapa, dan kami percaya pada malam hari ini Engkau akan bertata atas pujian dan penyembahan kami. Terimalah ya Bapa pujian kami. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu tiap saat di dalam hidupku. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu tiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, sangat ku cinta kasih-Mu padaku, semakin nyata ku
ku rasakan. Kaulah Bapa-Ku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Kembali kita ingin memandang wajah Tuhan, memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Tinggal dekat-Mu tiap saat di dalam hidupku. Bapa-Ku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapa-Ku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Bapa-Ku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapa-Ku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Ku bersyukur selalu, ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Mari kita bersyukur, kita angkat pujian kepada Tuhan kita yang amat baik. Kami bersyukur, mari bersyukur atas segala kebaikannya. Kami bersyukur karena kami punya Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Sungguh kami rasakan kasih-Mu Tuhan tiap saat di dalam hidupku. Hati kami penuh pujian karena Engkau menyertai kami. Kami bersyukur Tuhan, kasih-Mu nyata kami rasakan. Kaulah Bapa yang baik. Terima kasih Yesus, kami bersyukur kepadamu Bapa. Kami bersyukur punya Bapa yang menuntun setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur.
Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Kita percaya dimanapun kita berada saat ini, Tuhan Yesus sedang tersenyum melihat kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, naikkan pujian ini, dan ini menjadi doa kita, pernyataan iman kita, bahwa hanya Dialah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Mari kembali kita rasakan kasih-Nya, dan kita ingin berada dalam hadirat Tuhan. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembah Kau, ya Bapa, ku sembah Kau, ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Ku sembah Kau, ya Bapa, ku sembah Kau, ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Mari kita sembah. Ku sembah Kau, ya Bapa, ya Bapa, ku sembah Kau, ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ya Bapa, ku sembah Kau, ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ya Bapa, ku sembah Kau, ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Dalam hidupku
dalam hidupku selalu, dalam hidup kami, dalam hidupku selalu. Mari sembah, kami sembahmu Tuhan, sembahlah Dia. Sembahlah Dia, mari menyembahnya. Oh Yesus, Kau yang layak kami sembah. Kami sembah Tuhan, kami tinggikan nama-Mu, kami sembah-Mu Tuhan, Allah yang maha baik. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah, oh Yesus, kami sembah Tuhan, Kau ya Allah yang hidup. Haleluya, kami sembah-Mu Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Tuhan Yesus kami sembah. Kami sembah-Mu Tuhan, kami sembah-Mu Yesus, kami sembah-Mu Tuhan Yesus, kami sembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, kami sembah-Mu Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kini Engkau telah hadir dalam diri kami masing-masing, yang kami yakini memberikan kami kekuatan jasmani dan rohani, terutama di masa-masa yang sulit ini karena wabah virus COVID-19. Ya Bapa, sesaat lagi kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan oleh Oma Medit. Naungilah kami dengan roh-Mu, agar melalui firman-Mu yang boleh kami terima ini, kami dimampukan untuk melihat dan mengenali sesama kami, dan mengasihi mereka semua seturut teladan-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala zaman. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Bapak-bapak, ibu-ibu yang seiman di dalam Kristus, serta anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selamat malam, Shalom. Sekali lagi ya, selamat malam, Shalom. Penuh sukacita karena kita sudah memasuki masa Advent kita yang kita kenal dijadikan bulan keluarga. Dan pada malam hari ini merupakan pertemuan yang kedua. Subtemanya juga sudah kita ketahui bersama-sama. Dikatakan begini, siapakah manusia sesama kita itu? Cukup unik pertanyaannya. Siapa sih sebenarnya yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu menjadi sesama kita? Baik, untuk lebih kita memahami di dalam masa Advent ini, yaitu bulan keluarga, baik bapak-bapak, ibu-ibu, maupun anak-anak yang semua kumpul di sini, kita dengarkan dengan baik. Karena penginjil kita yaitu penginjil Lukas yang akan kita baca dan simak bersama-sama. Itu diambil dari bab 14, hanya 2 ayat saja, yaitu 12, 13, sampai dengan 14. Mari kita bersama-sama mendengarkannya. Kalau memang memungkinkan ada kitab suci di dekat ibu, bapak, dan anak-anak, dibuka. Karena di sini saya juga ada. Dan saya yang akan membacakannya. Baik, mari bersama-sama kita dengarkan. Lukas 14 ayat 12 sampai dengan 14. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya. Karena apa? Karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Ayat 13. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Ayat terakhir. Dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, ini ceritanya Tuhan Yesus yang mencoba memberikan suatu pemahaman yang baru bagi kita. Karena apa? Biasanya kita kalau mengundang orang, apalagi untuk makan-makan, pasti dipikir-pikir dulu. Kita akan undang om ini, kita akan undang oma itu, kita akan undang tetangga yang ini. Kalau bisa mereka-mereka yang kaya-kaya. Seperti itu. Tetapi ternyata di dalam masa Advent ini Tuhan Yesus mengajarkan kita sesuatu yang baru. Dikatakannya, cobalah kita mengundang justru orang-orang yang sama sekali mungkin saja mau makan saja susah, atau mungkin saja mau jalan saja nggak mampu karena hari-hari duduknya di kursi roda, atau orang yang nggak sama sekali tidak dianggap, katakanlah tukang bersih-bersih yang angkat sampah dari rumah kita, coba, atau mungkin anak-anak yang cacat yang kita lihat, kadang-kadang nggak tega, atau kadang-kadang
pakaiannya aja kotor-kotor. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan, hendaknya kita undang mereka dalam satu perjamuan, berarti di dalam satu suasana sukacita di masa Advent ini. Karena apa? Karena justru kalau kita mengundang mereka dengan hati yang tulus, dengan hati yang sungguh-sungguh, kita tahu bahwa di dalam diri mereka itulah Tuhan Yesus hidup. Dimana kalau kita mengundang mereka-mereka itu, justru kita mengundang Yesus sebenarnya. Nah, ini satu kabar gembira. Jadi, kita coba untuk melakukannya. Dan kita pasti akan merasakan sukacita Natal. Tidak sia-sia apabila kita menyiapkan mungkin pohon terang, mungkin gua untuk dimana kita tahu itu sebagai tradisi gereja kita, dan kita akan melihat Yesus yang kecil, atau makanan minuman yang sudah dimasak oleh ibu, bapak, mungkin dibantu oleh oma, tante, dan akhirnya kita memberikan kepada mereka yang benar-benar belum pernah merasakan hal seperti itu. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, dan terutama anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, mungkin sebagian besar dari kita hidup di tengah-tengah keluarga. Ada mama, ada papa, ada ibu, ada ayah, ada kakak, ada adik, ada keluarga yang lengkap. Dan kalian juga mudah sekali untuk menyatakan, "Mama, aku minta baju baru." Atau mungkin, "Opa, aku boleh dong minta celana yang baru, celana panjang." Perhatikan, saya akan menyaksikan, mungkin dalam bentuk foto-foto, nggak banyak sih, tetapi sungguh-sungguh menjadikan saya sebagai oma-oma seperti ini bersama dengan tim dari Persekutuan Doa Karismatik Katolik paroki saya, yaitu Santo Thomas Rasul, di mana kami mencoba mengumpulkan yang tadi saya katakan, yang mereka yang hidupnya susah, mungkin untuk melihat saja mereka nggak bisa karena mereka buta. Mungkin untuk makan saja mereka sangat sederhana. Mungkin ada yang tangannya bahkan tidak bisa dipakai untuk menyuap. Tapi di sini semua nanti kita bisa melihat, walaupun hanya secuplik gambar, tapi coba perhatikan betapa mereka sukacita luar biasa. Dan ini saya berharap akan mendorong kita, memotivasi kita, khususnya Bapak dan Ibu, untuk membawa keluarga, anak-anak kita, cucu kita, dalam tindakan nyata kita sebagai orang Katolik. Apa artinya kita toleransi? Mungkin mengundang ke rumah tuh agak susah, karena masa sekarang pandemi, nggak bisa kumpul rame-rame. Tapi kita bisa memberi, katakanlah kue Natal yang biasanya kita makan bareng bersama di rumah, atau mungkin nasi kuning, atau mungkin apa saja. Ini kita bungkus dengan rapi dan biarkan anak-anak kita mengantarnya kepada siapa? Mungkin tetangga yang di depan. Mungkin nanti kita melihat ada gerobak yang biasanya disebut tukang pemulung. Dan Bapak Ibu, coba biarkan anak-anak yang memanggil mereka datang mungkin di depan pagar saja, tidak perlu sampai masuk ke dalam. Kemudian biarkan anak-anak yang mengatakan, "Ini Pak, ini Ibu,
tanda kasih kami kepada Bapak dan Ibu. Dan Ibu bisa melihat muka mereka begitu sukacita, damai sejahtera. Karena apa? Roh Kudus mengalirkan, menyalurkan kasih keluarga kita kepada sesama kita. Itulah mereka, sesama kita. Dan Tuhan Yesus pasti senang. Di mana kita merayakan Natal bukan hanya di tanggal 25 Desember, tetapi setiap hari kita lahirkan Yesus secara baru di dalam hati kita yang menjadi palungan bagi Yesus Kristus sekarang, besok, sampai dengan selama-lamanya. Amin. Amin. Baik, Bapak Ibu, anak-anak yang dikasihi Tuhan, saya akhiri renungan kita yang singkat ini, tetapi bukan berarti Advent kita menjadi singkat. Tidak, tetapi terus menerus. Amin. Amin. Mari kita sekarang tundukkan kepala, kita pejamkan mata, dan kita akan memberi salam kepada Bunda kita 3 kali. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah rahimmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah rahimmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah rahimmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Salam Advent, salam bulan keluarga. Amin.